Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus oral abnormality. Nah, di sini itu 7-year-old boy, yaitu seorang anak laki-laki usia 7 tahun, visit type, yaitu follow-up clinic visit, yaitu kontrol ke klinik. Recent history, completed a course of antibiotic for a urinary tract infection caused by Escherichia coli, yaitu riwayat terbaru, baru menyelesaikan terapi antibiotik untuk infeksi saluran kemih akibat Escherichia coli. Pas medical history itu tuh previous febrile urinary tract infection, pernah mengalami 2 kali infeksi saluran kemih disertai demam, both resolve after antibiotic therapy, yaitu kedua episode membaik setelah terapi antibiotik. Vital signs normal, tanda vital normal, physical examination yaitu abdomen unremarkable, yaitu pemeriksaan fisik abdomen dalam batas normal, renal ultrasound yaitu no signs of hydronephrosis, USG ginjal tidak ditemukan tanda hydronephrosis, voiding cystouregram findings yaitu contrast filling the bladder and extending linearly toward the umbilicus. Artinya voiding cystouretrogram yaitu kontras mengisi kandung kemih dan juga memanjang secara linear menuju umbilicus. Question: this patient most likely has a congenital abnormality related to which of the following structure? Pasien ini kemungkinan besar memiliki kelainan kongenital yang berhubungan dengan struktur mana berikut ini, yaitu A. Omphalomesenteric duct, B. Umbilical artery, C. Umbilical vein, D. Urachus, E. ureter, F. Urorectal septum. Baiklah, di pause terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat yaitu D atau urachus. Clinical reasoningnya yaitu di sini pertama adalah kita identifikasi masalah utama. Anak laki-laki usia 7 tahun, riwayat 2 kali febrile UTI, baru selesai antibiotik untuk ISK oleh E. coli. Pemeriksaan fisik abdomen normal, USG ginjal itu tidak ada hidronefrosis, VCUG yaitu kontras mengisi kandung kemih dan juga memanjang linear ke arah umbilikus. Kunci terbesar soal yaitu kontras dari bladder memanjang ke arah umbilikus. Ini menunjukkan ada sisa saluran abnormal dari kandung kemih ke arah pusar. Struktur embrio yang menghubungkan kandung kemih ke pusar adalah urachus. 2. Diagnosis paling mungkin yaitu urachal diverticulum. Ini adalah salah satu bentuk kelainan urachus parsial. Pada urachal diverticulum, bagian dekat kandung kemih tetap terbuka, tetapi bagian dekat umbilikus tertutup. Jadi, bentuknya seperti bladder, yaitu ke kantong atau saluran buntu ke arah pusat. Nah, kemudian juga kenapa gejala ISK berkurang? Pada urachal diverticulum ada kantong buntu yang terhubung ke kandung kemih. Urin bisa masuk ke kantong tersebut lalu tertahan. Urutan patofisiologinya yaitu urachal diverticulum, urin masuk ke kantong buntu, urin tidak keluar sempurna, menyebabkan urinary stasis sehingga bakteri mudah tumbuh, ISK berulang. Karena itu pasien punya riwayat yaitu ISK febris berulang, kultur E. coli, tidak ada hidronefrosis. 4 yaitu kenapa bukan patent urachus total? Nah, kalau komplet patent urachus, saluran terbuka penuh dari bladder ke umbilikus, maka gejala khasnya adalah urin keluar dari pusar. Pada kasus ini tidak disebutkan ada urin keluar dari pusar, jadi lebih cocok dengan urachal diverticulum bukan patent urachus total. Kenapa VCUG penting? Yaitu VCUG atau voiding cystouretrogram memasukkan kontras ke kandung kemih untuk melihat jalur urin. Pada kasus ini, kontras mengisi bladder memanjang linear ke arah umbilikus, artinya ada saluran atau kantong yang berasal dari bladder dan juga menuju arah besar. Ini khas untuk kelainan urachus. 6 yaitu jawaban benar D. urachus, karena urachus adalah sisa embrional dari allantois yang normalnya menutup dan juga menjadi jaringan fibrosa. Jika gagal menutup sebagian dapat menjadi urachal kyst, urachal sinus, urachal diverticulum. Pada kasus ini paling sesuai adalah urachal diverticulum. Ringkasan reasoning cepat yaitu recurrent UTI pada anak, VCUG, kontras dari bladder memanjang ke umbilikus, abdomen normal, tidak ada hidronefrosis,
Kita pikirkan urakal divertikulum, struktur khasnya adalah urakus. Nah, hafalan cepat yaitu urakus sama dengan urin plus umbilikus. Kalau ada hubungan bladder ke arah pusar, jawabannya hampir pasti yaitu urakus. Bedakan vitelline duct itu ke intestine ke umbilikus, urakus tuh bladder ke umbilikus. Penjelasan kasusnya yaitu urakal anomali atau kelainan urakus, yaitu definisinya urakus adalah sisa saluran janin yang dulu menghubungkan kandung kemih janin ke pusat atau umbilikus. Normalnya saluran ini menutup saat janin berkembang dan juga menjadi jaringan fibrosa atau ligamen. Kalau saluran ini gagal menutup sempurna, terbentuk kelainan urakus. 2. Etiologinya yaitu gagalnya penutupan atau obliterasi allantois. Pada janin, allantois berasal dari bagian caudal yolk sac. Allantois memanjang dari kandung kemih embrio ke umbilikus. Saat kandung kemih turun ke pelvis, allantois ikut tertarik dan juga menjadi saluran tipis. Normalnya, lumen saluran ini menutup sekitar usia kehamilan 12 minggu. Jika gagal menutup, terbentuk kelainan yaitu urakus. Patogenesis yaitu urutan mudahnya, yolk sac bagian caudal membentuk allantois. Allantois menghubungkan bladder ke umbilikus, normalnya menutup menjadi urakus atau fibrous cord. Kalau gagal menutup, yaitu menyebabkan muncul paten urakus, urakal kis, urakal sinus, dan juga urakal divertikulum. Patofisiologinya yaitu kelainan urakus tergantung sebagai bagian mana yang masih terbuka. A. Komplit paten urakusnya di sini. Saluran terbuka seluruhnya itu bladder, urakus, umbilikus. Akibatnya, urin bisa mengalir dari kandung kemih ke pusar. Bayi tampak keluar urin dari pusar. Gejala khas yaitu urinary drainage from umbilikus. B yaitu urakal sinus di sini. Yang terbuka hanya sisi pusar yaitu umbilikus, saluran buntu. Akibatnya, keluar cairan atau nanah dari pusar, bisa infeksi. Gejala khasnya adalah pusar basah, discharge, dan juga bisa purulen. C yaitu urakal kis yang terbuka hanya bagian tengah, pusar tertutup, kista, dan juga bladder tertutup. Akibatnya ada kantong cairan di saluran tengah. Bisa terasa massa abdomen, bisa infeksi. Gejala khas yaitu palpable abdominal mass, nyeri atau infeksi jika terinfeksi. D yaitu urakal divertikulum itu sebelah ini yang terbuka hanya sisi kandung kemih. Bladder yaitu menyebabkan kantong buntu ke arah umbilikus. Ini yang paling sesuai dengan kasus yaitu akibatnya ada kantong dari kandung kemih ke arah pusar. Urin bisa masuk ke kantong tersebut. Urin dapat tertahan atau stasis. Stasis urin meningkatkan resiko ISK berulang. Gejala khasnya adalah sering pemeriksaan abdomen normal tetapi bisa ada recurrent UTI. Sign and symptom plus alasan muncul gejala yaitu gejala pada kasus pasien memiliki riwayat beberapa kali febrile UTI, USG ginjal tidak menunjukkan hidronefrosis, VCUG menunjukkan kontras dari kandung kemih memanjang linear ke arah umbilikus. Pemeriksaan abdomen normal ini mengarah ke urakal divertikulum yaitu karena ada saluran atau kantong dari bladder ke arah umbilikus tetapi tidak terbuka sampai pusar. Kenapa ada ISK berulang? Karena pada urakal divertikulum terjadi kantong buntu di kandung kemih. Urin dapat masuk ke kantong tersebut selalu sulit keluar sempurna. Akibatnya, urin stagnan atau stasis yaitu menyebabkan bakteri mudah tumbuh sehingga ISK berulang. Hafalan yaitu divertikulum menyebabkan dead end pouch yaitu urin stasis sama dengan recurrent UTI. Kenapa tidak ada urin keluar dari pusar yaitu karena pada urakal divertikulum saluran hanya terbuka ke sisi kandung kemih, tidak ada hubungan lengkap sampai umbilikus. Jadi bladder terbuka yaitu tapi umbilikus tertutup, maka tidak ada urin keluar dari pusar. Nah, kenapa pemeriksaan abdomen bisa normal yaitu karena kelainannya berupa kantung kecil dari kandung empedu tidak selalu membentuk massa yang besar, maka pasien bisa tampak normal secara pemphigus abdomen.
Clinical reasoningnya adalah contrast filling the bladder and extending linearly toward the umbilicus, artinya kontras masuk ke kandung kemih lalu terlihat memanjang ke arah pusar. Ini menunjukkan ada sisa saluran dari bladder ke umbilicus. Karena saluran tersebut tidak sampai ke pusat keluar dan juga abdomen normal paling cocok dengan uretral diverticulum. Maka jawabannya adalah D. urachus. Alasan yang lain salah yaitu A. Omphalomesenteric duct yaitu atau vitelline duct. Kenapa salah? Vitelline duct ini menghubungkan midgut atau ileum ke umbilicus, bukan kandung kemih. Jika gagal menutup, kelainannya berhubungan dengan usus, bukan bladder. Contohnya Meckel diverticulum, persistent vitelline duct, kemudian juga feses atau cairan keluar dari pusar. Pada kasus ini, imaging menunjukkan hubungan dari bladder ke umbilicus, jadi bukan vitelline duct. Kapan jawaban ini benar? Yaitu jika kasus menunjukkan painless lower GI bleeding pada anak, Meckel diverticulum, nyeri seperti appendicitis, feses atau cairan usus keluar dari pusar, kelainan di ileum, hafalan adalah vitelline duct sama dengan gut to umbilicus. Nah, kemudian juga B adalah umbilical artery. Kenapa salah? Umbilical artery adalah pembuluh darah pada tali pusat, fungsinya saat janin yaitu membawa darah dari janin ke plasenta. Struktur ini tidak berhubungan dengan lumen kandung kemih. Jadi tidak menyebabkan kontras dari bladder memanjang ke pusar. Kapan jawaban ini benar? Yaitu jika soal membahas single umbilical artery, kelainan vaskular tali pusat, hubungan dengan malformasi kongenital tertentu, pembentukan medial umbilical ligament setelah lahir. Hafalan yaitu umbilical artery sama dengan vessel not uterine tract. C yaitu umbilical vein, yaitu kenapa salah? Di sini umbilical vein adalah pembuluh darah tali pusat, fungsinya saat janin yaitu membawa darah kayak oksigen dari plasenta ke janin. Ini juga tidak berhubungan dengan kandung kemih. Kapan jawaban ini benar? Yaitu jika soal membahas ligamentum teres hepatis, darah kayak oksigen dari plasenta ke janin. Ductus venosus sirkulasi fetal, hafalan adalah umbilical vein sama dengan oxygenated blood to fetus. Urachus, kenapa benar? Yaitu karena urachus adalah sisa allantois yang menghubungkan bladder ke umbilicus. Kelainan urachus dapat menyebabkan patent urachus, urachal kyst, urachal sinus, urachal diverticulum. Pada kasus ini, imaging menunjukkan linear extension from bladder toward umbilicus. Ini sangat khas untuk urachal anomaly. E yaitu ureter. Kenapa salah? Ureter berasal dari ureteric bud, bukan urachus. Ureter menghubungkan ginjal ke kandung kemih, bukan kandung kemih ke pusar. Kelainan ureter bisa menyebabkan aliran urin abnormal dari ginjal ke bladder, tetapi bukan saluran midline ke umbilicus. Kapan benar? Jika soal membahas ectopic ureter, duplicated collecting system, hidronefrosis, vesicoureteral reflux, urin keluar dari lokasi abnormal seperti vagina atau uretra, kelainan dari ureteric bud, dan juga hafalan ureter ke kidney to bladder. F. Urorectal septum, yaitu kenapa salah? Urorectal septum berfungsi membagi kloaka menjadi bagian urogenital dan juga anorektal. Kalau abnormal biasanya menyebabkan kelainan antara saluran kemih dan juga saluran cerna, bukan hubungan bladder ke pusar. Kapan benar? Jika soal membahas imperforate anus, rectoureteral fistula, rectovaginal fistula, cloacal malformation, feces atau urin bercampur karena fistula anorektal urogenital. Hafalan, urorectal septum sama dengan Speres urinary tract dan juga rectum. Vitelline duct sama dengan villi atau gut. Vitelline duct berhubungan dengan usus. Kalau ada kelainan vitelline duct, kita pikirkan Meckel diverticulum, pendarahan GI, feses keluar dari pusar. 10 kesimpulan kasus, yaitu pasien ini paling mungkin memiliki urachal diverticulum karena ada riwayat ISK berulang, imaging menunjukkan kontras dari bladder memanjang ke arah umbilicus, tidak ada urin keluar dari pusar. Pemeriksaan abdomen normal, struktur embrio yang bermasalah yaitu urachus atau allantois, jawabannya adalah di urachus.